Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin yang kami muliakan, jamaah Id rahimakumullah, Aidin dan Aidat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita baru saja keluar dari penghujung Ramadan 1447 Hijriah, suatu penggal waktu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita yang keluar dari bulan yang mulia tersebut pada hari ini, insya Allah termasuk hamba-hamba Allah yang juga dimuliakan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebagaimana pada tahun-tahun yang telah lewat, masyarakat muslim muslimat Kalibata City selalu melaksanakan ibadah Id di komplek kita sendiri. Namun tahun ini sedikit berbeda karena lokasi yang sedianya yang selalu kita gunakan di hutan kota di depan Tower Sakura, kondisi tanahnya sangat tidak memungkinkan, dia lembek, lempung, dan lekat. Sehingga kalau kita masuk ke sana paling tidak setengah senti kaki kita itu akan melesak. Dan itu menempel di karpet maupun di plastik yang akan kita hamparkan. Oleh sebab itu kami mohon maaf dan kondisi yang sangat terbatas ini, mudah-mudahan apa yang kita terima pada hari ini insya Allah dapat kita gunakan, optimalkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, sebelum kita melaksanakan sholat Id dan khutbah Id hari ini, izinkan kami selaku panitia Ramadan dan Idul Fitri kawasan Kalibata City menyampaikan beberapa hal terkait sama Ramadan kita pada tahun ini. Yang pertama, bahwa kegiatan Ramadan kita di lingkungan Kalibata City ini sudah kita mulai sejak tanggal 8 Ramadan 1447 Hijriah, yaitu dengan mengundang Ustadz Wijayanto dari Yogyakarta untuk mengadakan tablik di kawasan kita, tepatnya di daerah Sanken antara Tower Kemuning dan Tower Plamboyan. Kegiatan ini ada dilaksanakan oleh P3RS Kalibata City bekerjasama dengan Masjid Nurullah. Di antara lain isinya adalah membagikan paket Ramadan sebanyak 3.000 paket kepada para mustahik, khususnya yatim piatu sebanyak 500 anak, dan juga kepada seluruh karyawan outsourcing Kalibata City, baik itu tukang kebun, security, scanning service, secure parking, dan lain sebagainya. Kalau di total, maka total pembagian yang telah kita bagikan pada saat tanggal 8 itu adalah sebanyak 15 ton beras, 3 ton gula pasir, 3 ton terigu, 3.000 liter minyak goreng, dan 3.000 kantong kecap manis. Dan ini sudah kita bagikan, alhamdulillah, di samping ke internal Kalibata City, juga kepada masyarakat di sekitar kita. Di RW 04 di belakang kita ini, termasuk tukang-tukang parkir di seluruh lingkungan Kalibata City ini, alhamdulillah, sudah kita bagikan. Termasuk kepada tukang gali tanah yang ada di depan makam pahlawan. Itu juga kita undang. Bahkan selama Ramadan pun, hampir ada 2 pekan kita membagikan makanan berbuka gratis di pinggir jalan, kita menunggu jamaah yang lewat dan kita bagikan secara gratis. Alhamdulillah, kemudian semoga kegiatan-kegiatan ini akan menambah citra kawasan kita ini, tempat tinggal kita ini, rumah kita ini menjadi rumah yang selama ini sering dibully, dijelekkan. Mudah-mudahan dengan kegiatan Ramadan ini insya Allah akan menjadi lebih baik. Kemudian kegiatan Ramadan di masjid kita ini, hadirin kami muliakan, sebagaimana tahun-tahun yang telah lewat juga, tiap malam kita telah mengadakan tarawih, juga taklim Ramadan. Kemudian pada 10 hari terakhir kita juga melakukan i'tikaf. Kalau kita total, kita telah menyalurkan buka puasa sebanyak 15.178 paket nasi dan 12.914 paket takjil. Semua ini di samping dari donasi kita semua, dari infak kita semua yang kita masukkan ke kotak masjid, juga beberapa muhsinin, beberapa orang yang senang bersedekah menyumbangkan baik itu makanan,
minuman, dan lain sebagainya. Alhamdulillah semua kita sudah salurkan sebagaimana mestinya. Di samping itu, hadirin kami muliakan, selama Ramadan ini juga kita telah menerima bantuan berupa 2 buah kipas angin, 255 kg kurma, dan 1.137 dus air mineral. Di samping itu juga ada muhsinin ibu-ibu yang juga menyumbangkan 35 potong mukena. Dan ini juga mukena ini menjadi aset masjid, menjadi hal yang digunakan oleh jemaah ibu kita untuk seterusnya digunakan di masjid kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya kepada para donatur, para muhsinin yang telah mendukung seluruh proses kegiatan Ramadan masjid kita ini, dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Hadirin kami muliakan, pada akhir-akhir Ramadan kita juga telah menerima dan menyalurkan zakat fitrah. Yang tahun ini alhamdulillah sudah terkumpul beras berupa 8,13 ton beras yang terdiri dari nyumbang dalam bentuk uang, itu sudah kita konversikan ke dalam beras sebanyak 6.661 kg. Sedangkan yang menyumbangkan beras langsung, bawa beras langsung, itu sebanyak 1.473 kg. Dan alhamdulillah pada hari terakhir kemarin, bahkan sampai sebelum sholat, masih sempat kita salurkan kepada yang berhak. Karena kalau nanti sampai kita salurkan setelah sholat id, maka itu menjadi sedekah biasa. Hadirin kami muliakan, di dalam Ramadan ini juga kita telah menerima fidyah bagi jamaah yang tidak sanggup berpuasa. Itu sebanyak 3.330.000 rupiah, dan itu sudah kita belikan makanan jadi sebanyak 94 kotak yang kita bagikan kepada yang berhak. Memang sunahnya atau lebih dianjurkan bahwa fidyah itu dibagikan dalam bentuk makanan siap saji. Alhamdulillah sudah kita tunaikan. Hadirin kami muliakan, di samping itu juga kita menerima titipan zakat mal yang insya Allah nanti akan kita bagikan sesuai dengan anjuran Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 60 kepada 8 asnaf. Tapi nanti akan kita buat listnya dulu sehingga benar-benar zakat mal ini dapat merubah seorang mustahik menjadi muzaki. Jadi kita tidak bagi rata, tapi kita lihat kondisi masing-masing mustahik. Hadirin kami muliakan, insya Allah yang akan bertindak selaku imam langsung khotib pada hari ini adalah Ustadz kita, Ustadz Firman Ul Imron SE. Beliau adalah Ketua DMI Cabang Kecamatan Pancoran. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat menyimak sungguh-sungguh sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sekedar untuk mengingatkan kepada kita semua, ibu-ibu dan juga bapak-bapak, bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri terdiri dari 2 bagian yang penting, yaitu sholat Id 2 rakaat dan khutbah Id. Kedua hal ini tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Kita tidak boleh memilih hanya sholat saja kemudian itu kita pulang, atau sebaliknya kita milih khutbah saja tanpa sholat. Tapi ada 2 rangkaian yang utuh yang harus kita lakukan, harus kita laksanakan secara penuh. Sedangkan sholat Id sendiri yang 2 rakaat itu adalah pada rakaat pertama terdiri dari 7 takbir selain takbiratul ihram. Di antara takbir itu beberapa ulama menganjurkan boleh membaca Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau beberapa ulama lain mengatakan kalau memang lupa boleh tidak membaca, tapi harus mengikuti imam. Sedangkan di rakaat kedua terdiri dari 5 takbir selain takbiratul qiyam, yaitu ketika kita berdiri dari rakaat pertama tadi, dari sujud. Oleh sebab itu mari kita ikuti ini semua dengan baik. Semoga ibadah kita termasuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang lebih penting adalah khutbah Id.
khutbah Id ini mutlak harus kita dengarkan, kita simak dengan sungguh-sungguh. Demikian pentingnya khutbah Id sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada wanita yang sedang haid sekalipun untuk mendatangi tempat-tempat sholat Id, mendekati tempat sholat Id hanya untuk mendengarkan khutbah Id. Oleh sebab itu kepada ibu-ibu kami anjurkan agar begitu sholat selesai jangan langsung berdiri, tetap duduk, diam, tenang, menunggu khutbah disampaikan. Serasa demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita ini termasuk ibadah yang diterima oleh Allah, dan insya Allah Allah menyampaikan kita kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Atas nama panitia dan seluruh pengurus masjid, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي جعل من عيد الفطر بعد الصيام في شهر رمضان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah salat Idul Fitri Masjid Nurullah Kalibata City Jakarta Selatan. Sungguh kita beruntung kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Bulan ini kita dapat melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam firman Allah Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, beruntunglah kita yang dipanggil orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masih banyak orang yang beragama Islam yang mengaku muslim tetapi dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat merugi dia, karena belum tentu di Ramadan yang akan datang Allah masih memperkenankan kita untuk berjumpa dan melaksanakan amaliyah ibadah Ramadan di bulan tersebut. Mungkin kita yang saat ini berada di atas tanah, di Ramadan yang akan datang kita sudah berpindah tempat menjadi di bawah tanah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bukankah kita mendapatkan amanat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku ciptakan untuk beribadah kepadaku. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita yang mengaku seorang muslim, yang mengaku seorang muslimat, badan kita sehat, Allah berikan berbagai macam karunia dan nikmatnya, namun kita tidak mampu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, maka sungguh orang-orang tersebut sangat merugi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ingatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang sangat populer, "Man shoma wa qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, malam harinya dia teruskan dengan melaksanakan qiyamul lail, mengharap iman dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kata Allah akan aku ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Ramadan tahun ini mungkin kita masih bersama kedua orang tua kita
Akankah Ramadan yang akan datang, orang tua kita yang sudah tua renta, masih kita bisa peluk, masih kita bisa cium tangannya, masih bisa kita mendapatkan keridhoannya? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Orang tua kita adalah jembatan kesuksesan seorang soleh, seorang yang mengaku soleha, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun suksesnya kita dalam beribadah kepada Allah, betapa suksesnya kita melaksanakan ibadah Ramadan di bulan suci Ramadan ini, apakah ibadah yang wajib ataupun yang sunnah, tetapi orang tua kita tidak pernah kita berikan kebahagiaan. Orang tua kita pernah kita sakiti, baik dengan ucapan ataupun perbuatan, yang mungkin tetesan air matanya jatuh ke bumi ini. Maka ketahuilah saudaraku, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridallah wa ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Sesungguhnya keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan kedua orang tua kita, hadirin. Dan murkanya Allah pula bergantung dengan murkanya kedua orang tua kita, hadirin. Maka sungguh beruntung andaikan di antara kita masih bisa hidup bersama orang tua kita di alam dunia ini. Kita bisa berjabatan tangan, mencium tangannya, memeluk badannya mungkin yang sudah tua renta. Tapi disitulah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat kita, akan dibanggakan kita di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para malaikatku, lihatlah hambaku, apa yang aku perintahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan untuk tidak menyembah selain kepada aku, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tuamu. Begitu tingginya derajat seorang tua, sampai-sampai disandingkan setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah perintahkan kita suruh berbuat baik kepada kedua orang tua kita, hadirin. Mungkin di alam dunia ini kita merasa sukses, dari tidak punya apa-apa menjadi memiliki harta yang berlimpah. Itu pasti ada doa-doa orang tua kita yang kita tidak pernah tahu. Mungkin dikala orang tua kita melaksanakan qiyamul lail, terselip dalam doanya, ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Berikan dia kesuksesan, sukses di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ada hijab doa orang tuanya yang ikhlas, apalagi dilaksanakan doa tersebut di saat sepertiga malam. Maka disitulah kesuksesan kita menyertai dan menjadi wasilah Allah berikan segala kemudahan di dalam kegiatan kita, di dalam aktivitas kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berpesan dan mengingatkan agar kesolehan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Bayangkan wahai saudaraku, banyak saat ini keturunan-keturunan kita, anak-anak tercinta kita, mereka sudah tidak memperdulikan pentingnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, pentingnya melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita bisa melihat di mana ada masjid dan musola yang jamaahnya didominasi oleh anak-anak, tetapi justru mereka yang sudah berlanjut usia, mereka yang sudah berkeluarga, ingatlah wahai saudaraku, ketika nanti kita di alam barzah atau dikumpulkan di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang ayah sukses di dalam ibadahnya, tetapi anak-anaknya atau istrinya tidak sukses di dalam beribadah kepadanya, maka mereka yang menjadi makmum kita akan berdaulat, akan protes ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabb, boleh benar ayahku seorang yang alim, ayahku seorang yang ahli ibadah, tetapi ketika dia beribadah, dia menghadiri pengajian-pengajian, kami anak-anaknya tidak pernah diajak atau diarahkan untuk mengikuti jejaknya untuk ibadah kepadamu ya Rabb. Maka hari ini, andaikan ayah saya akan dimasukkan ke dalam surga, saya selaku anak-anaknya dan istri, kami pun harus masuk ke dalam surga ya Rabb. Tetapi kalau kami harus masuk ke dalam jurang api neraka, maka seretlah pula ayah kami yang tidak memperdulikan kami untuk ibadah kepadamu ya Rabb. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Firman Allah Subhanahu wa taala nyatakan, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah tiba, maka tidak dapat dimundurkan atau dimajukan barang sedikit pun. Maka dari itu, marilah kita yang Allah masih memperkenankan kita untuk menghirup udara segar, untuk bisa menikmati indahnya ibadah di bulan suci Ramadan, indahnya kebersamaan di saat kita makan sahur bersama keluarga, kita buka puasa bersama dengan keluarga. Maka ayo kita tingkatkan amaliyah kita. Walaupun Ramadan telah meninggalkan kita, segala macam keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan pada bulan ini, marilah terus kita pertahankan ibadah yang biasa kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Kita melaksanakan ibadah berjamaah, kita laksanakan qiyamul lail, kita laksanakan membaca tadarus Al-Quran, kita biasa bersedekah kepada orang-orang fakir, miskin dan anak-anak yatim, dan kita biasa memberikan makan buat orang-orang yang lapar. Itulah yang kita pertahankan. Karena Allah Subhanahu wa taala, surga sangat merindukan, yaitu mut'imil ji'an, orang yang gemar memberikan makan buat orang-orang yang lapar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka di Ramadan, di hari raya Idul Fitri, di hari kemenangan ini, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, diterima, dikabul Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkenan mengundang kita, menyempatkan kita untuk berjumpa di Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qauli hadza wastaghfiruh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa'lamu anna Allah amarakum bi'amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qatihal hajat. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami bersimpuh ke hadapan-Mu ya Rabb, melaksanakan sholat Idul Fitri bersama seluruh jamaah Masjid Nurullah Kalibata City ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa umur kami yang Engkau berikan untuk tetap dapat melaksanakan seluruh amal ibadah kepadamu ya Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah ya Allah. Ya Allah, pertahankan kami ketika Ramadan ini kami isi dengan ibadah-ibadah yang terbaik. Maka sepeninggal Ramadan pun ya Allah, beri kami keringanan untuk melaksanakan hal tersebut kembali ya Allah. Ya Allah, maafkan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, dan matikan orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, perkenankan kami seluruh amaliyah ibadah Ramadan kami ini adalah Ramadan yang terbaik ya Allah. Ya Allah, maafkan kami andaikan ada ibadah Ramadan kami yang kurang Engkau berkenan ya Allah, ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, beri kesempatan kami untuk melaksanakan ibadah Ramadan di tahun yang akan datang. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka fi husnul khatimah wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha azkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal a'idin wal faidin wal maqbulin. Kullu 'am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.